Lanjutan lanjutannya dari minggu lalu, tinggal hari ini sama minggu depan ya. Nah, minggu depan kalian kuis latihan-latihan soal buat review. Ujiannya minggu depan apa 2 minggu lagi ya? Minggu depan ya? Nggak, saya tuh minggu depan. Hari apa tuh? Iya, minggu depan berarti ya. Sudah siap kah? Semangat, semangat. Perilaku konsumen kapan? Belum tahu. Jadwalnya sudah ada belum? Oke, yuk. Kita mulai ya. Jadi modul 8 ini tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Sebenarnya dulu sempat kita bahas apa di masalah jasa, masih ingat nggak dulu? Ada 5 tahapnya. Ini ada konsep dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan itu apa? Yaitu seleksi dari 2 atau lebih alternatif pilihan. Kalau misalnya nggak ada pilihan, ya sudah, mau nggak mau kan kita harus milih itu. Nah, nggak, keputusan itu biasanya kita ada beberapa pilihan, atau paling nggak 2 pilihan, bisa ngambil keputusan yang mana. Nah, kalau yang nggak ada pilihan sama sekali, itu namanya option choice. Terus 3 tingkatan pengambilan keputusan. Ini ada yang namanya extensive problem solving. Konsumen tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi sebuah kategori produk atau merek yang spesifik. Jadi tidak ada kriterianya. Buat maksudnya kan kayak misalnya mau beli air putih di Family Mart atau di 7-Eleven, kan biasanya kalau air putih ya air putih, kan kita nggak terlalu perhatiin misalnya mereknya apa atau gimana. Nah, kalau misalnya nggak ada kriteria sama sekali, itu namanya extensive problem solving. Nah, tapi kalau yang limited problem solving, itu konsumen menetapkan kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek. Misalnya tadi yang air putih, air botolan, kriterianya cari yang harganya paling murah, misalnya kayak gitu. Sudah ada kriterianya ketika memilih suatu barang. Nah, kalau routinized response behavior, ini konsumen memiliki beberapa pengalaman dengan kategori produk dan memiliki seperangkat kriteria yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi merek-merek yang dipertimbangkan. Jadi, kayak tadi kalau beli air putih botolan, biasanya sudah pernah beli yang merek apa, nah itu bisa jadi dasar untuk pengambilan keputusan. Biasanya, oh dulu sudah pernah milih merek A misalnya karena harganya murah. Nah, tadi kan kriteria memilihnya karena harganya paling murah, dan dulu sudah pernah beli, tahu kalau merek A itu yang paling murah di antara merek-merek yang jadi ada 3 ya. Ada ekstensif, terus limited, sama routinized. Rutin kan maksudnya sudah berpengalaman, sudah sering lah, karena orang kalau rutin kan berarti diulang-ulang. Nah, sekarang ada perspektif dalam pengambilan keputusan. Ada 4. Yang pertama, perspektif ekonomi, yaitu dalam kondisi persaingan yang sempurna, konsumen digambarkan akan mengambil keputusan secara rasional. Jadi dari sisi ekonomi. Terus kalau perspektif pasif, konsumen pada dasarnya tunduk pada kepentingan mereka sendiri dan terhadap usaha promosi para pemasar. Jadi intinya apa yang ada ya sudah, kita ngikutin itu. Nggak terlalu usaha untuk mencari sesuatu yang misalnya paling murah atau yang paling bagus kualitasnya. Terus kalau perspektif kognitif, itu mau menerima maupun secara aktif mencari produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi berpikir, mengevaluasi ini dari
misalnya ada 5 merek air putih botolan, yang paling bagus mana kan. Sekarang juga ada jenis yang kayak sejenis apa yang ada O2-nya itu loh. Mbak suka nggak minum air putih yang ada begitunya? Kalau saya sih nggak suka. Kayak kalau di Indo, Cleo, pernah minum Cleo nggak? Kalau saya kurang suka itu. Saya mending air putih biasa yang nggak ada apanya. Itu apa sih? Bukan oksigen apa itu? Rasanya kalau menurut saya sih agak aneh. Oke, saya nggak suka. Mama suka nggak? Iya, saya nggak pernah beli. Mbak, yang lain rasanya aneh, kayak ada gimana gitu. Kayak bukan air putih nggak sih? Tapi kalau dibilang itu minuman berasa juga nanggung. Dulu apa namanya? Pernah tahu produknya Aqua yang rasa buah, ada rasa jeruk, rasa stroberi, air putih, suka enggak? Kalau saya juga enggak suka itu. Aneh. Mending sekalian kayak jus gitu kan, masih apa, sekalian rasanya kan jelas kuat. Kalau yang air putih ada rasa-rasanya, saya kurang suka. Nah, terus yang terakhir itu ada perspektif emosi. Jadi melibatkan emosi dalam pembelian atau kepemilikan barang tertentu. Jadi ada 4 ya. Jangan lupa. Apa aja 4 tadi? 4 perspektif dalam pengambilan keputusan apa aja? Ekonomi, pasif, kognitif, sama emosi. Ya. Nah, sekarang itu gambarnya kalau nggak jelas bisa dibuka di halaman 8.10. Jadi ini model dari pengambilan keputusan konsumen. Nah, ini ada inputan, proses, sama output. Oke, jadi ada input, proses, sama output. Nah, inputnya itu apa? Itu bisa dari external influence. Jadi ini dari pengaruh dari luar, yaitu dari marketing effort, dari 4P. Kalau misalnya jasa dari 7P, terus habis itu dari socio-cultural and environment. Jadi ada dari keluarga, terus ada dari informational source, ada informasi-informasi yang bisa didapatkan, terus ada dari teman, dari budaya sekitar. Pokoknya itu semua ini termasuk inputan buat konsumen. Jadi pengaruh dari luar yang akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, terus pada saat prosesnya, nah ini yang consumer decision making masih ingat nggak? Yang need recognition, pre-purchase search, evaluation of alternative, terus purchase sama post-purchase evaluation, masih ingat prosesnya? Nah, yang dulu kita belajar di pemasaran jasa itu kan ada 5 proses pengambilan keputusan. Nah, yang 3 itu masuk di dalam tahap proses. Sedangkan yang 2, yaitu pembelian sama evaluasi setelah pembelian, itu masuk di output. Jadi proses itu kan kita harus mengenali kebutuhan dulu, ya kan?